Akhir-akhir ini banyak sekali konser musik yang diadakan di Indonesia. Baik musisi lokal maupun internasional mengisi akhir pekan kita. Penontonnya beragam, berasal dari berbagai daerah, dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menikmati penampilan para musisi. Nah, kamu tahu nggak kalau penonton acara musik termasuk kelompok sosial? Tapi pertama-tama, apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok sosial bertujuan mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Lalu, apa saja contoh dari kelompok sosial? Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer terdiri dari anggotanya yang saling mengenal secara akrab dan pribadi. Biasanya kelompok sosial ini hubungan anggotanya bisa melibatkan hubungan fisik. Wajar saja bila para anggotanya memiliki kedekatan personal dan emosional. Yang kedua, ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder umumnya dibentuk sebagai tempat pertukaran manfaat bagi para anggotanya. Pertukaran lebih sering bersifat material seperti uang, barang jualan, dan semacamnya. Meski begitu, hubungannya juga bisa beralih jadi relasi kelompok primer. Ketiga, kelompok formal. Kelompok formal sengaja dibentuk melalui keputusan dari atasan atau manajer melalui suatu bagian organisasi yang berfungsi menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Contohnya lembaga negara dan pekerja kantor. Yang keempat, ada kelompok informal. Kelompok informal adalah organisasi kelompok yang dibentuk dengan tidak resmi, tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti, serta peraturan yang ada dalam kelompok informal tidak tertulis secara resmi atau jelas. Kelima, ada in-group. In-group biasanya menunjukkan seseorang secara resmi menjadi anggota. Orang lain biasa mudah mengenali anggotanya. Biasanya, mereka bisa dikenali melalui tanda pengenal yang dimilikinya. Yang keenam, ada outgroup. Outgroup adalah sejumlah orang yang biasanya memiliki minat sama terhadap suatu hobi atau kegemaran tertentu tanpa perlu memiliki pendapat yang sama. Pemecahan masalah pun bisa dilakukan tanpa ada pengalaman tertentu. Ketujuh, ada kelompok referensi. Kelompok referensi dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi seseorang dalam menentukan nilai dan sikap umum. Yang kedelapan, ada kelompok membership. Kelompok membership adalah orang yang tergabung karena memiliki idola atau referensi. Contohnya, fans pada idolanya. Kesembilan, ada patembayan. Patembayan merupakan kelompok yang memiliki ikatan hanya dalam jangka waktu yang pendek dan bersifat sementara. Yang kesepuluh, ada paguyuban. Paguyuban merupakan kelompok sosial yang bersifat kekeluargaan. Kelompok ini dibentuk oleh orang-orang yang sepaham atau sedarah untuk membina kerukunan dan persatuan antara para anggotanya. Kesebelas, ada solidaritas mekanik. Kelompok solidaritas mekanik adalah kelompok di masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif, tetapi belum mengenal pembagian kerja di antara anggota kelompok. Yang ke-12, ada solidaritas organik. Kelompok solidaritas organik adalah kelompok di masyarakat yang sudah kompleks dan mengenal pembagian kerja yang teratur, sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antara anggota. Ke-13, ada okupasional. Okupasional tercipta karena fungsinya memudar dan diakui oleh masyarakat. Yang ke-14, ada volunteer. Kalau volunteer tercipta karena fungsinya memudar tetapi tidak diakui masyarakat, seperti relawan atau sekelompok orang yang sedang gotong royong. Nah, dari jenis-jenis dan contoh dari kelompok sosial, kamu tergabung di kelompok sosial apa aja nih?